A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pada di Sangkal Putung episode yang ke-18. Selamat mendengarkan. Saat itu terasa hempasan angin pukulan yang sangat panas yang diakibatkan oleh ilmu Ki Sartulowono terjadi di area pertempuran Sekamira. Lawan Sekar Merah itu menjadi sangat marah sebab lawannya hanya seorang perempuan saja mampu mengimbangi ilmunya. Dan Ki Sartulowono menjadi sangat marah sehingga ia pun telah menghentakkan ilmunya sampai ke puncak. Serangan-serangannya memang mampu mengantarkan perisai ilmu Sekar Merah. Serangan-serangannya pun memang mampu menggetarkan perisai ilmu Sekar Merah yang diperoleh dari suaminya. Namun Ki Sartulowono tidak mampu menembusnya. Ketika ia meningkatkan kekuatan ilmunya mencapai puncak, maka ilmu kebal Sekar Merah menjadi rapat dan semakin tebal pula. Akan tetapi lawan Sekar Merah itu menjadi heran ketika ilmunya yang mampu menggetarkan perisai ilmu kebal lawannya. Itu ia merasakan udara yang dingin telah memantul kepadanya. Ki Sartulowono berkata dalam hatinya, memang luar biasa perempuan ini. Dan akhirnya Ki Sartulowono harus mengakui bahwa ilmunya tidak akan mampu menembus perisai ilmu lawannya yang agak aneh itu. Oleh sebab itu, maka ia pun menggeram. Ilmu kebal apa lagi yang kau gunakan perempuan? Sombong? Kenapa dengan ilmuku? Bertanya sekarang. Dedemit alas kau geram Ki Sartulowono. Walau ilmu kebalmu tidak seperti ilmu kebal yang lainnya, namun dengan pusakaku kau tidak akan mampu bertahan. Pusakaku ini akan mampu mengoyak ilmu kebalmu yang aneh itu, bahkan akan mampu menembus jantungmu. Sekar Merah tidak menyaut, akan tetapi jantungnya memang menjadi berdebar-debar ketika ia melihat lawannya itu mencabut sebuah tombak pendek yang ujungnya hitam dengan pamor yang menggetarkan hatinya. Jangan menyesal kau Nyisana, geram Ki Sartulowono. Senjataku akan segera mengakhiri kesombonganmu. Sekar Merah masih tidak menyaut. Ia menyadari bahwa tombak lawannya itu mengandung serangan atau racun yang tajam. Maka untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan, Sekar Merah pun mengambil sesuatu dari bumbung bambu kecil dari stagennya, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Walaupun rasanya sedikit pahit, namun benda seperti kelengkeng itu sempat mencair, serta mampu dengan cepat pula mengikuti aliran darah ke seluruh tubuhnya. Di saat tombak itu mulai berputar, maka Sekar Merah pun mulai merasakan sentuhan getarung darah yang panas, yang seakan-akan menjadi berlipat ganda. Seolah-olah kemampuan lawannya mampu menembus perisai ilmu kebalnya sedikit demi sedikit, serta terasa menyentuh kulitnya di bawah lapisan ilmu kebalnya. Namun yang terjadi, kita kembali tangannya merasakan kedinginan. Sekar Merah segera menyadari jika pasangannya saja akan mampu menembus ilmu kebalnya, maka ujung senjata lawannya akan mampu pula menggores kulitnya, bahkan dapat mengoyak dagingnya. Oleh karena itu, Sekar Merah tidak akan membiarkan dirinya terluka oleh senjata lawannya. Maka dengan demikian ia pun harus menggapai tataran yang lebih tinggi lagi untuk melawan Ki Sartulowono itu. Namun dalam pada itu pertempuran di sekitarnya menjadi sempit pula. Para pengawal Kadengaman Sangkal Putung yang sebagian besar pernah mempelajari olah prajuritan yang khusus mampu mengambil keputusan untuk mengatasi kesulitan. Sementara Ilmu Agung Sedayu yang menghadapi lawannya yang bertubuh tinggi besar telah terkulas oleh pedang tajam lawannya. Ternyata senjata lawannya yang diberi nama Kiai Welet Abus dan dilambari dengan ajian Bayu Selaksa mampu menembus ilmu kebalnya pula. Namun lukanya tidak mempengaruhi perlawanannya.
Maka dengan demikian pertempuran pun masih berlangsung dengan sengitnya. Pedang orang yang tinggi besar yang disebutnya Kyai Walat Apus itu telah beberapa kali mengguncang ilmu kepala Agung Sedayu. Bahkan ujung pedang orang itu menggores tangannya, meskipun tidak terlalu dalam. Akan tetapi orang yang tinggi besar semakin yakin bahwa ujung pedangnya akan mampu mengakhiri pertempuran. Siapapun kau ke sana, serta ada beberapa lapis ilmu, namun kau tidak akan mampu bertahan beberapa lama lagi. Namun Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi ia menyadari bahwa pedang orang itu memang sangat berbahaya. Dan ia pun menduga bahwa serangan-serangan lawannya yang selanjutnya akan lebih berbahaya lagi. Di sana, yang menyombongkan dengan ilmu kebal dengan ilmu ajian Bayu Selaksa pada akhirnya akan dapat menyelesaikan pertempuran ini. Namun Agung Sedayu tersenyum dan kemudian katanya, di sana hanya dengan ilmu itu, apa aku akan menyerah dan membiarkan ujung pedangmu menembus dadaku? Orang tinggi besar itu menggeram ketika mendengar perkataan Agung Sedayu. Dan ia pun berkata, kali ini kau tidak mempunyai pilihan lagi. Itu hanya angan-anganmu saja di sana, jawab Agung Sedayu. Orang itu memandang Agung Sedayu dengan tajamnya, lalu katanya, bersiaplah untuk mati bocah sombong. Namun di saat orang itu sudah bersiap menyerangnya, maka Agung Sedayu telah mengurai senjata cambuknya. Sementara itu, di bulak panjang di pinggir hutan, Gelagah Putih sudah mulai bertempur dengan Ki Paksi, di mana saat itu Ki Paksi telah beberapa kali dapat melukai lawannya. Tidak hanya di lengan tangannya serta pundak Gelagah Putih pun terkuras senjata Ki Paksi. Meskipun luka itu tidak terlalu dalam, namun Gelagah Putih menjadi marah. Oleh karena itu ia pun telah melepaskan ikat pinggang kulitnya. Kemudian ikat pinggang itu dihentak-hentakkan untuk mengeluarkan kemampuan bermain senjata. Gelagah Putih merasa yakin bahwa ikat pinggang pemberian Ki Patih Mandalaka itu akan mampu mengatasi kegarangan lawannya. Walaupun senjata Ki Paksi cukup tajam, namun benang-benang baja pada pinggiran ikat pinggang itu tentu akan dapat melindungi kerusakan yang mungkin akan terjadi benturan nantinya. Akan tetapi pada saat ia mulai mantap dan siap meluncat dan memutar ikat pinggangnya, sebuah serangan Ki Paksi yang tiba-tiba telah mengejutkannya. Sebuah sentuhan bagaikan angin telah terasa di punggungnya. Gelagah Putih sempat bergeser, namun ujung senjata lawannya yang masih juga mengurusnya. Kemarahan Gelagah Putih bagaikan menggelegar, bagaikan guntur di siang bolong. Kesabarannya walaupun bagaikan tanggul yang tinggi, namun semua itu tidak menahan kemarahan yang sudah memuncak itu. Oleh sebab itu maka ikat pinggang di tangannya itu berputar dengan cepatnya. Angin pun berputaran pula mengiringi berputarnya senjata Gelagah Putih yang menimbulkan suara aungan semakin keras. Kemudian Gelagah Putih memainkan ikat pinggang yang disertai kekuatan wadah serta tenaga cadangan di dalam dirinya. Ternyata mampu menggetarkan jantung lawannya. Gerakannya menjadi semakin cepat dan lebih garang. Ki Paksi melihat sejenak anak muda itu. Ia pun dengan cepat meloncat surut. Dan katanya kemudian, kau jangan bermimpi dan bangga dengan ikat pinggangmu itu, tetapi bersiap untuk meninggalkan nyawamu. Akan tetap, aku akan mencapik-capik tubuhmu dan melemparkannya ke hutan, itu akan menjadi makanan binatang buas, geramnya. Akan tetapi Gelagah Putih tidak menyahutnya. Sejenak kemudian Ki Paksi telah memutar senjatanya berupa pedang pendek namun tajam. Dan ia pun segera meluncat serta mengayunkan pedang wanyaknya ke arah Gelagah Putih dengan sekuat tenaganya. Saat itu Gelagah Putih memang sengaja tidak menghindar serangan tersebut. Ia yakin bahwa ikat pinggangnya itu adalah ikat pinggang yang tidak ada duanya.
Oleh karena itu, ketika senjata Ki Paksi itu terayun dengan derasnya, maka Glagah Putih telah mengayunkan ikat pinggangnya untuk menyongsong pedang lawannya. Dengan lambaran tenaga cadangan yang tinggi, maka kekuatan Glagah Putih telah menjadi berlipat. Kemampuan tenaga cadangannya pula yang menjadikan ikat pinggangnya menjadi keras bagaikan baja. Dalam benturan yang terjadi, Glagah Putih telah tergetar selangkah belakang. Ia merasakan pedih pada telapak tangannya, dan benturan yang sangat keras itu hampir saja melemparkan ikat pinggang dari genggamannya. Tetapi keadaan Ki Paksi ternyata lebih sulit. Ia tidak berhasil mempertahankan pedang pendeknya. Telapak tangannya terasakan bagaikan tersayat, dan dia pun terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Terdengar Ki Paksi mengumpat dengan kata-kata yang tidak enak didengar oleh telinga. Sementara itu, Glagah Putih telah berhasil menguasai keseimbangan tubuhnya. Sejenak kemudian, keduanya berdiri dengan tegang. Namun saat kemudian Glagah Putih pun berkata, "Ambil pedangmu. Aku tidak akan membunuh orang yang sudah tidak berdaya." Ki Paksi menggeram sambil memendam rasa marahnya. "Cepat ambil senjatamu itu. Sebentar lagi akan mulai menyerangmu. Dan aku tidak akan peduli lagi apakah kau sudah menggenggam pedangmu atau belum." Bentak Glagah Putih dengan garangnya. Lawannya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Paksi pun telah memungut pedangnya kembali. Ia merasakan telapak tangannya yang masih pedih. Akan tetapi Ki Paksi telah menggenggam pedangnya dengan eratnya. Pada saat itu keduanya sudah mulai bertempur kembali. Ki Paksi yang sudah tidak merasakan pedih di telapak tangannya telah memutar pedangnya dengan cepatnya. Ayunan telah menimbulkan arus udara yang menerpa tubuh lawannya yang terhitung mudah itu. Namun ikat pinggang Glagah Putih itu pun bergerak dengan cepat pula, dan sekali terayun bagaikan patukan burung elang yang keras. Tak! Sehingga di saat benturan itu kembali terjadi, Ki Paksi tidak merasakan senjata lawannya tidak lentur lagi. Namun ikat pinggang Glagah Putih betul-betul telah berubah menjadi patukan paruh burung elang yang keras dan tajam. Maka dengan demikian Ki Paksi pun tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa lawannya yang terhitung mudah itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Apalagi ia memiliki senjata yang luar biasa pula. Pertempuran keduanya menjadi semakin sengit, akan tetapi rasa-rasanya Ki Paksi tidak lagi mempunyai banyak peluang. Serangan-serangannya tidak banyak berpengaruh bagi Glagah Putih. Bahkan ketika keringat sudah membasahi tubuhnya, tetapi tenaga Glagah Putih seakan-akan tidak berkurang. Sementara itu di sisi lain, lawan Sekarunah itu pun telah mengerahkan kemampuan ilmunya. Dengan demikian senjata lawannya itu berputar semakin cepat. Sambaran udara yang panas terasa semakin menekan. Getaran-getaran yang tajam terasa menusuk-nusuk kulit sehingga mampu menembus perisai ilmu kebalnya. Maka dengan demikian Sekarunah pun segera menarik senjatanya berupa tongkat baja putih. Demikianlah, maka sejak kemudian pertempuran menjadi seru. Senjata Ki Sartilawana sudah kembali terayun-ayun. Terasa sambaran angin yang panas dan tajam kembali menerpa Sekarunah. Namun kembali lawannya merasakan pantulan udara yang tinggi, yang dingin menyentuhnya. Ki Sartilawana segera melangkah surut. Ia pun tidak habis pikir, karena baru kali ini ia menghadapi ilmu yang aneh tersebut. Namun Sekarunah mengakui bahwa tenaga lawannya memang luar biasa. Akan tetapi Sekarunah tidak gentar menghadapinya. Ia pun telah memutar tongkat baja putihnya. Suara yang berdesing telah menusuk-nusuk telinga lawannya. Ki Sartilawana terkejut. Ia tidak mengira tenaga dalam lawannya yang perempuan itu ternyata pantas diperhitungkannya. Ia pun harus berhati-hati untuk menghadapi lawan selanjutnya. Demikianlah episode 18 Bara Disangkal Putung, dan nantikanlah episode selanjutnya.
Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.